Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membaca 3 ayat Al-Quran beserta artinya, dan saya akan menjelaskan ulasan ilmiahnya serta renungan personalnya. Yang pertama, saya akan membaca Quran Surat Al-Baqarah ayat 26. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang disesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan ulasan ilmiah dari ayat tersebut, yaitu berbicara tentang orang-orang yang tidak beriman dan bagaimana Allah tidak segan-segan memberikan perumpamaan kepada mereka, bahkan dengan sesuatu yang kecil seperti seekor nyamuk. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak malu untuk menjelaskan kebenaran, bahkan jika itu berarti menggunakan contoh yang paling kecil. Nah, renungan personalnya yaitu Allah saja tidak malu untuk menunjukkan kebenaran dalam hal sederhana. Jadi kita juga sebagai hambanya Allah, kita tidak perlu malu untuk menunjukkan kebenaran dan membagikannya kepada orang lain, walaupun dalam segi hal kecil apapun itu. Selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 260. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atam minat tayri fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna
juz'an summa da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati." Allah berfirman, "Belum percayakah engkau?" Dia Ibrahim menjawab, "Aku percaya, tetapi agar hatiku tenang, mantap." Dia, Allah, berfirman, "Kalau begitu, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang padamu dan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana." Ulasan ilmiah yang terkandung dalam ayat ini yaitu: yang pertama, pertanyaan kritis dari Nabi Ibrahim yang bertanya tentang sesuatu yang belum dipahami. Itu menunjukkan sikap kritik dan ingin tahu. Yang kedua, eksperimen. Allah meminta Nabi Ibrahim untuk mengambil 4 burung, memotong-motongnya dan meletakkannya di atas bukit. Kemudian Ibrahim memanggil burung-burung itu dan mereka kembali hidup. Yang ketiga, pengamatan. Nabi Ibrahim menyaksikan langsung proses menghidupkan kembali burung-burung yang telah mati. Renungan personalnya yaitu Allah menunjukkan kekuasaannya dengan cara yang luar biasa, tetapi juga mengajak kita untuk berpikir kritis dan mengamati tanda-tandanya. Jadi, kita juga harus selalu terbuka untuk belajar, bertanya, dan mencari kebenaran. Dan yang terakhir, saya akan membaca ayat Al-Quran Surat Ali Imran ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab, yang artinya, Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, "Kami beriman kepada Al-Quran. Semuanya dari sisi Tuhan kami,
Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Ulasan ilmiah yang dapat saya ambil dari ayat ini yaitu yang pertama, hierarki pengetahuan. Al-Quran memiliki tingkat-tingkat pemahaman, dari yang jelas, muhkamat, hingga yang tidak jelas, mutasyabihat. Yang kedua, kompleksitas bahasa. Al-Quran menggunakan bahasa yang kaya dan kompleks, memerlukan analisis linguistik dan kontekstual untuk memahaminya. Yang ketiga, interpretasi. Ayat ini menekankan pentingnya interpretasi yang tepat dalam memahami Al-Quran, serta perlunya merujuk kepada ahli tafsir. Renungan personal dari ayat ini adalah Al-Quran itu kayak laut yang dalam, ada yang jelas dan ada yang misterius. Kita harus selalu siap untuk belajar, memahami, dan merenungkan, serta tidak takut untuk bertanya dan mencari kebenaran.